Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester City kembali menelan kekalahan usai menunjukkan tanda kebangkitan. Sebelumnya, Manchester City sudah menjaga rekor unbeaten di semua kompetisi sejak Desember lalu. Namun harapan mereka sekarang sirna begitu saja. Melawan PSG di matchday ke-7 UEFA Champions League, The Citizen harus tumbang dengan cara yang memalukan. Kendati PSG adalah tim yang sedang tidak begitu bagus di UCL, City yang sedang terpuruk justru harus tumbang. Setiap laga yang mereka jalani terasa berat meskipun melawan tim mediocre, baik di Liga Inggris maupun di kompetisi lain. Citizen selalu konsisten mengecewakan di musim ini. Liga Champions adalah yang paling parah, di mana seluruh tim harus menyaksikan kekalahan hampir di setiap pertandingan. Lantas apa yang menjadikan City seperti itu? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Seperti yang kita ketahui, Manchester City saat ini sedang dalam era kegelapan. Kekalahan dan hasil imbang seringkali menghantui mereka bahkan dalam match kecil sekalipun. Jangankan melawan MU versi Amorim, melawan Celtic saja mereka harus tumbang. Pasukan Pep Guardiola rasanya tidak mampu untuk mengemban misi mulia memajukan klub yang satu ini. Pertandingan melawan Celtic terjadi pada bulan Juli lalu tahun 2024. Sebagai catatan, Celtic adalah pemuncak klasemen sementara Liga Primer Skotlandia saat ini. Namun jika dibandingkan dengan City yang pernah menjuarai Liga Inggris sebanyak 4 kali berturut-turut, tentunya Celtic sebenarnya adalah lawan yang mudah. Meskipun ini sebenarnya adalah pertandingan persahabatan, namun dari itu saja kita sudah bisa menilai bagaimana buruknya prestasi City musim ini. Selain kalah melawan Celtic, City juga mengalami banyak momen memalukan lainnya. Kalah melawan Bournemouth, Brighton, dan yang paling memalukan adalah Tottenham Hotspur, dan masih banyak klub mediocre lainnya. Prestasi City benar-benar angin-anginan musim ini. Bahkan mereka terseok-seok untuk masuk zona UEL. Kekalahan demi kekalahan terus menimpa mereka, membuat Pep Guardiola semakin kencang menggaruk kepalanya. Fans City menduga ini disebabkan oleh badai cedera yang menimpa mereka. City seperti raja yang terusir dari istananya usai pasukannya bergelimpangan. Namun Pep Guardiola selaku manajer utama di Etihad Stadium membantah bahwa masalah City hanya sekedar badai cedera saja. Menurutnya, masalah pemain bukan yang utama, justru Pep menyalahkan dirinya atas semua kegagalan ini. Saya adalah bos, manajer, dan saya tidak cukup baik. Sesederhana itu saja. Saya tidak cukup baik, saya tidak melakukannya dengan baik. Itulah kenyataannya. Jika masalahnya selalu sama itu akan diperbaiki, namun kenyataannya tidak seperti ini, ujar Pep Guardiola. Tak hanya di Liga Inggris, tren negatif Manchester City nyatanya terus mereka bawa, bahkan sampai ke kompetisi-kompetisi lain. Mulai dari Piala FA di mana mereka dibungkam pasukan Amorim 2-1, sampai ke Piala Liga, di mana mereka dikalahkan Tottenham Hotspur. City selalu terseok-seok musim ini, dan Pep Guardiola seolah tak tahu apa yang salah. Yang paling parah lagi adalah penampilan mereka di Liga Champions. Bersaing di kompetisi teratas kelas klub antar Eropa, City seolah tidak ada nafsu untuk memenangkan tiap pertandingannya. Setiap bertemu dengan match UCL, mereka seakan bermain tanpa semangat. Sehingga hasilnya bisa diprediksi dengan mudah, Manchester City tercatat telah melakoni 7 pertandingan di UCL musim ini, namun dari 7 pertandingan itu, hanya 2 yang berakhir kemenangan. 5 lainnya, mereka harus rela berbagi atau bahkan kehilangan poin sepenuhnya. Statistik mencatatkan City telah mengalami 3 kekalahan dan 2 hasil imbang dari 7 pertandingan, membuat mereka duduk di posisi ke-25 saat ini. Posisi 25 tentunya bukan posisi yang nyaman buat klub sebesar City. Sejarah mereka yang panjang dan penuh dengan kemenangan seharusnya membuat mereka duduk di posisi 10 besar.
Selain itu, posisi 25 juga sebenarnya membuat mereka terancam gugur dari kompetisi tersebut. Pep Guardiola dan anak asuhnya tentu harus segera mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Karena jika tidak, maka endingnya pun sudah bisa ditebak. Pep Guardiola sendiri dulu pernah mengatakan sesuatu yang cukup angkuh dan mungkin inilah penyebab kutukan kekalahan Manchester City. Premier League lebih sulit daripada Liga Champions, ujar Pep Guardiola pada tahun 2022. Meski bisa disebut kutukan, namun tentunya kekalahan yang terus menimpa Manchester City bukan terjadi secara ajaib. Fans City yang selalu menonton pertandingannya pasti tahu apa yang salah. Sama seperti beberapa klub lain, City punya penyakit yang sering kambuh. Penyakit ini tidak lain adalah kesombongan mereka yang membuat mereka lengah di akhir pertandingan. Hasilnya, Manchester City selalu kena comeback dari lawan-lawannya. Fakta ini juga bisa dilihat dari statistik mereka yang menunjukkan pola yang sama secara terus-menerus. Salah satu contohnya adalah ketika mereka ditahan imbang oleh Feyenoord di matchday kelima Liga Champions. Bermain di Etihad Stadium, Man City sebenarnya sudah lebih dulu unggul 3-0. Jika ini adalah pertandingan biasa, tentunya membalikan 3-0 adalah hal yang hampir mustahil. Namun Manchester City telah membuktikan hal sebaliknya. Manchester City saat itu mencetak gol terakhirnya di menit ke-53. Merasa telah diunggulkan dan sudah pasti menang. Lini belakang mereka pun jadi melemah. Bek mereka jadi kehilangan konsentrasi dan tentunya ini dapat dimanfaatkan dengan mudah. Feyenoord sukses mengubah 3-0 menjadi 3-1, 3-2, dan 3-3, membuat The Citizen sekali lagi berbagi poin. Situasi seperti ini bukan sekali dua kali terjadi. Manchester City telah mengalami hasil negatif dari comeback berkali-kali di musim ini. Di laga terbaru melawan PSG pun menghadirkan hal yang sama. City sebelumnya telah unggul 0-2, tapi berkat penyakit mereka itu, bek mereka kembali melemah. Serangan demi serangan bahkan seakan tidak mereka coba untuk hentikan. Ruben Dias dan kawan-kawan hanya berdiri melihat bola bergulir masuk ke gawang mereka. Skor 0-2 berbalik jadi 4-2, membuat City sekali lagi menderita kekalahan. Masalah Manchester City saat ini sebenarnya bukan ke taktikal. Pep Guardiola dikenal sebagai pelatih terbaik di dunia, dan pastinya soal taktik dirinya tidak perlu diragukan lagi. Justru masalah mentalitas adalah yang paling utama berpengaruh pada kualitas City saat ini. Manchester City seolah angkuh dan merasa dirinya sudah superior. Saat mereka memimpin laga, para pemain seolah merasa bahwa kemenangan berada di tangan mereka. Dalam sepak bola semuanya bisa terjadi, meskipun dalam keadaan terburuk sekalipun, asalkan waktu masih bergulir, skor bisa mengikuti. Itulah yang sepertinya dilupakan Manchester City. Sebagai pelatih utama, Pep Guardiola tentunya bertanggung jawab atas mentalitas anak asuhnya. Kualitas mental yang bagus akan membuat tim jadi semakin solid. Manchester City tentunya harus segera mengubah pola pikir mereka jika ingin kembali ke jalur kesuksesan. Meski demikian, waktu sebenarnya bisa dibilang cukup singkat. Match selanjutnya akan datang di akhir Januari, dan City harus segera mengamankan 3 poin jika tidak ingin tereliminasi. Klub Brugge seharusnya bisa mereka atasi dengan mudah, mengingat mereka adalah klub yang datang dari luar 5 liga top, lebih tepatnya Liga Belgia. Bukan meremehkan, tapi faktanya Liga Inggris tentu jauh lebih kompetitif dibandingkan Liga Belgia. Meskipun klub Brugge adalah klub papan atas di liganya, namun perlu diingat kembali bahwa The Citizen adalah salah satu klub yang menjuarai 4 musim berturut-turut di Liga Champions. Bersama dengan pelatih terbaik di dunia, City seharusnya bisa dengan mudah menumbangkan mereka. Namun sekali lagi, football lovers, semuanya masih bisa terjadi dalam dunia si kulit bundar. Satu hal yang pasti, City harus belajar dari pengalaman ini dan memperbaiki pertahanan mereka di match selanjutnya. Demikian pembahasan singkat mengenai Manchester City yang kembali kalah usai unggul lebih dulu. Penyakit City ini tentunya sangat fatal. Jika dibiarkan terus-menerus, City bisa-bisa berubah jadi klub mediocre yang jarang raih kemenangan. Bagaimana menurut kalian sendiri? Apa solusi supaya Manchester City bisa kembali berjaya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.